Input control merupakan pemeriksaan data dengan tujuan untuk menguji data dengan ketetapan dan kelengkapannya ketika data tersebut akan dimasukkan ke dalam sistem. Input control terdiri dari beberapa kelas, yaitu Source Document Control, Data Coding Control, Batch Control, Validation Control, Input Error Correction, dan Generalized Data Input Correction. Source Document Control terdiri dari Use Period Number Source Document, Use Source Document in Sequence, dan Periodically Audit Source Document. Yang termasuk dalam Data Coding Control adalah Check Widgets. Yang termasuk dalam Batch Control adalah Hash Total. Salah satu bagian dari validation control adalah field interrogation, yang terdiri dari validity checks, check digits, missing data checks, linear alphabetic data check, zero value check, limit check, dan range check. Salah satu bagian dari validation control berikutnya adalah file interrogation, yang terdiri dari internal label checks, version check, dan expiration date check. Bagian terakhir dari validation check adalah record interrogation, yang terdiri dari reasonableness check, sign check, dan sequence check. Input error correction terdiri dari correct immediately, create an error file, dan reject the batch. Generalized Data Input System terdiri dari Generalized Validation Module, Validation Data File, Error File, Error Reports, dan Transaction Log. Proses kontrol. Tujuan proses kontrol adalah memperoleh jaminan yang memadai bahwa transaksi diolah sebagaimana mestinya oleh komputer, transaksi tidak hilang, ditambah, digandakan, atau diubah tidak semestinya, transaksi yang keliru akan ditolak, dikoreksi, dan jika perlu dimasukkan kembali secara tepat waktu. Teknik dalam processing control, yaitu dengan mempertahankan keakuratan data, program limit, dan reasonableness test, pengendalian atas file. Cara yang digunakan untuk mempertahankan keakuratan data antara lain adalah batch control total, digunakan untuk mendeteksi adanya data yang hilang atau data yang tidak diproses. Jenis pengendalian ini meliputi batch total, hash total, record count. Kedua, run-to-run control total. Teknik pengendalian ini digunakan untuk mencocokkan jumlah transaksi yang diperoleh dengan jumlah masukan atau keluaran transaksi. Transaction log digunakan untuk mencatat semua transaksi seperti fungsi, operator, waktu, identifikasi terminal, dan nomor pengendalian transaksi serta berfungsi sebagai audit trail. Fallback procedure bertujuan mengumpulkan dan mengendalikan transaksi yang mestinya telah diproses apabila sistem tersebut berhenti beroperasi, sehingga pada saat sistem beroperasi kembali, maka transaksi-transaksi tersebut tidak tercecer atau hilang. Restart procedure. Prosedur ini dimaksudkan untuk memulai kembali sistem setelah terjadinya pemberhentian aktivitas. Recovery procedure. Prosedur ini dimaksudkan untuk mempersiapkan apabila terjadi bencana. Contoh fallback procedure. Ketika sedang bekerja dengan Microsoft Excel, tiba-tiba listrik mati, akan ada recovery file yang dibentuk oleh aplikasi tersebut. Contoh run-to-run control total. Jumlah barang yang dibeli, kemudian di-scan barcode, sama dengan jumlah item yang dibeli pada stroke. Teknik processing control berikutnya adalah program limit dan reasonableness test. Pengujian yang telah dijelaskan sebelumnya seperti data reasonableness test, sequence check, dan validity check dapat juga digunakan dalam processing control. Selain teknik-teknik lain yang termasuk program limit dan reasonableness test adalah zero balancing check. Tujuan untuk membuktikan bahwa dua jumlah dalam pembukuan yang dilakukan mempunyai angka yang sama sehingga apabila kedua jumlah tersebut dikurangkan akan menghasilkan selisih sebesar 0. Misalkan, debit versus kredit atau jumlah rincian dan jumlah yang dirinci. Cross-voting check
Bertujuan untuk mengetahui apakah penjumlah ke bawahnya telah benar dengan cara menjumlahkan seluruh penjumlahan ke samping. Kemudian apabila jumlahnya sama dengan jumlah seluruh penjumlahan ke bawah, maka penjumlahan tersebut seluruhnya telah benar. Overflow check. Pengendalian ini digunakan untuk menentukan apakah besarnya hasil perhitungan pemrosesan melebihi besarnya register dialokasikan untuk menyimpannya. Pengendalian ini digunakan untuk menentukan apakah besarnya hasil perhitungan pemrosesan melebihi besarnya register yang dialokasikan untuk menyimpannya. File control bertujuan untuk mencegah pemakaian file oleh orang yang tidak mempunyai otorisasi. Selain itu juga untuk mencegah pemrosesan terhadap file yang tidak sesuai, mendeteksi kesalahan dalam manipulasi file, serta untuk menunjukkan kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh operator. Teknik dalam file control adalah sebagai berikut. Label eksternal. Label eksternal biasanya digunakan untuk CD, DVD, dan kartu file. Operator harus memeriksa label-label tersebut untuk memastikan bahwa file yang diproses adalah file yang benar. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa label eksternal seharusnya tidak secara jelas mencantumkan keterangan nama file tersebut, sehingga apabila seseorang ingin mengambil file tersebut, maka ia tidak akan terlalu mudah untuk mengetahui bahwa satu gal berisi pita video tertentu. Selain label eksternal, file juga diberi label internal yang hanya dapat dibaca dengan bantuan komputer. Untuk itu diperlukan adanya program aplikasi untuk menguji header dan trailer label internal. Trailer label internal. Teknik logout. Dalam sistem online, sering digunakan teknik logout yang bertujuan untuk mencegah agar tidak terjadi pemutakhiran data secara simultan oleh beberapa pemakai secara sekaligus. Artinya, apabila seseorang tengah memutakhirkan data, maka meskipun data yang digunakan adalah online, akan tetapi pemakai lainnya tidak dapat memutakhirkan data yang sama. Teknik rekonsiliasi. Teknik ini menghubungkan jumlah record sebelum perubahan, setelah perubahan, dan jumlah perubahan itu sendiri. Laporan sebelum perubahan dan setelah perubahan perlu dibuat dan harus ditelaah oleh supervisor. Output control. Yang dimaksud dengan output control adalah serangkaian pengendalian yang bertujuan untuk memastikan akurasi, kelengkapan, dan ketepatan pendistribusian hasil dari sebuah aplikasi. Output control tidak hanya berubah mekanisme pengendalian secara aplikasi saja, tetapi juga secara fisik. Dalam suatu aplikasi, output control adalah upaya-upaya untuk memastikan suatu program menghasilkan output yang dapat dipahami oleh user dengan benar. Batch controlling, di mana proses dalam aplikasi dilakukan dalam batch, artinya eksekusi suatu perintah dalam aplikasi dilakukan pada sekumpulan data sekaligus. Batch control berfungsi untuk memastikan setiap batch data diproses tanpa ada kesalahan. Batch controlling terdiri dari output spooling, print program control, bursting, waste controlling, reporting distribution control, dan end user controlling. Output spooling adalah kontrol aplikasi untuk memastikan output yang dihasilkan tersusun secara urut dan lengkap. Output spooling menghindari bottleneck processing, terutama untuk hardware yang mempunyai keterbatasan, contohnya pada printer. Pada perintah print untuk banyak dokumen, aplikasi akan mengatur perintah print sehingga printer bekerja secara berurutan. Print program control, enkripsi proses pencetakan dokumen, yaitu dengan mengontrol perintah dan program print suatu aplikasi, memastikan tampilan, waktu pencetakan, rangkap cetakan yang diperlukan, dan pada siapa cetakan akan ditujukan sesuai keinginan, sehingga output aplikasi hanya bisa digunakan oleh pihak yang mempunyai otorisasi, dan akses pegawai yang tidak berhak atas dokumen menjadi terbatas. Bursting. Bursting adalah mekanisme supervisi agar setiap dokumen yang dihasilkan disortir dan ditujukan kepada pihak yang terkait. Bursting juga dilakukan untuk menghindari pegawai menyelipkan atau menukar dokumen yang dihasilkan oleh sebuah aplikasi. Waste controlling adalah memastikan dokumen aplikasi yang tidak lagi digunakan dapat dihilangkan agar dokumen itu tidak dapat digunakan oleh pihak luar. Contohnya adalah melakukan shredding atau pencacahan dokumen. Report distribution control. Kontrol ini dimaksudkan agar setiap hasil sebuah aplikasi hanya bisa digunakan oleh pihak yang
berhak. End user controlling. Dengan memastikan laporan atau dokumen yang dihasilkan oleh aplikasi sesuai dengan kebutuhan pegawainya. Kesalahan yang ditemukan mengindikasikan kesalahan program, desain, ataupun prosedur dalam aplikasinya. Selain batch controlling, terdapat juga real-time system control. Aplikasi harus mampu menangani data yang masuk dari berbagai sumber. Kontrol ini memastikan output yang akan dihasilkan dapat ditampilkan sesuai dengan perubahan terkini yang dilakukan. Pada sistem secara real-time ini, aplikasi melakukan perubahan secara langsung dan melakukan akses dan pengecekan database aplikasi.